Petualangan kita dimulai dari sebuah kota kecil bernama Willowbrook. Dan juga dari kejauhan kita bisa melihat sebuah gunung salju yang berwarna kebiruan. Terus kameranya jalan nih, menuju ke sebuah bangunan yang di luarnya ada gambar ikan dari emas. Dan saat pintu itu terbuka, banyak meja-meja, dan ada beberapa meja yang berisi orang, ada yang lagi main dadu, ada yang lagi minum-minum, tertawa terbahak-bahak, dan di ujung sana ada sebuah bar dan beberapa orang yang sedang ngelapin gelas, lagi serve minuman. Bisa terdengar tuh suara orang tertawa, suara dadu yang beradu dan sebagainya. Nah, di sebelah kiri kita melihat ada sebuah pintu lagi. Saat pintu itu dibuka, terdapat sebuah meja di mana di ujung meja sebelah sana ada seorang kakek-kakek membawa gulungan-gulungan kertas. Dan duduk di meja itu ada beberapa orang yang membawa beberapa senjata dan ada yang membawa memakai baju zirah dan lain sebagainya. Lalu sosok pria tua ini yang membawa kertas-kertas ini mulai berbicara. Akhirnya kalian semua sudah aku tunggu-tunggu dari tadi. Aku sudah perjalanan jauh dari kotaku ke sini untuk mencari orang-orang yang bisa membantuku. Seperti kalian tahu, namaku adalah Profesor Elara. Dan kalian di sini adalah untuk membantuku. Ini ada sesuatu yang sangat penting dan saya melihat kalian ini agak ragu sebetulnya. Apakah kalian bisa menjalankan tugas ini? Ya, nama saya Rael dan saya diutus ke sini untuk membantu Profesor Elara. Oke. Kenapa topeng? Ini adalah sebagai bentuk penyembahan kepada deity saya, Tuhan saya. Tolong jangan diminta untuk dibuka. Oke. Kamu siapa? Grok Bambrok. Nama macam apa itu? Itu nama yang diserahkan oleh ibu saya. Ketika ibu saya melahirkan, dia langsung tertidur. Lalu bapak saya nanya, mau dikasih nama apa anak ini? Ibu saya ngorok, Grok Bambrok. Terlalu simpel. Profesor Elara melihat Grok Bambrok ini membawa gitar. Padahal dia nggak bisa main gitar. Dia jagonya flute yang disimpan di celananya dia. Kenapa dia bawa gitar? Kenapa dia bawa gitar? Dan bukan flute. Kenapa? Karena cewek-cewek lebih suka gitu. Alasan itu, flute nggak bisa digenjot. Tapi Grok Bambrok akhirnya berkata kepada Profesor Elara, Prof, sebelum orang tua saya mati di hutan hari itu, orang tua saya berpesan, cari Profesor Elara dan bantu dia. Untuk itulah saya berada di sini, Prof. Berarti orang tuamu mengenaliku? Ya! Betul! Prof! Teman. Teman ya? Teman, Prof mungkin lupa. Siapa namanya? Greg Bambrek. Greg Bambrek. Oh iya. Greg Bambrek. Itu namanya. Sepertinya aku ingat samar-samar. Nanti aku lihat arsip-arsipku di rumah. Siap, Prof. Baik. Siapa namamu, anak muda? Nama saya Markus Mar. Pakai C, Marcus. Bisa dipanggil Encus. Encus. Iya. Brok Bambrok, Rahel Encus. Iya. Oke. Ya, saya adalah anak dari kerajaan kota sebelah. Dan saya di sini karena saya malas belajar. Karena orang tua saya itu terlalu sangat ketat ingin menjadikan saya menjadi wizard. Tapi saya tidak mau.
Saya datang ke sebuah tempat gelap di atas pegunungan, lalu tiba-tiba datang alien. Terlalu simpel. Kaget. Kaget, ada alien. Kaget. Tiba-tiba datang alien. Kaget sih memang. Lumayan kaget sih itu. Lalu gue panggil saja, alien! Saya meminta kepada alien, apakah bisa saya menjadi pintar dalam menggunakan skill saya tanpa harus belajar? Lalu dia bilang, bisa. Tapi ada satu syarat. Kalau sudah saya kasih, kamu harus membantu Profesor L. Siapa namanya? Sintai. Apa ya? Elara. Oh, Elara. Dan dari alien itu, dan akhirnya saya bisa ada di baris ini bersama 4 orang yang ada di sini, Prof. Tunggu. Berarti alien itu kenal juga dengan saya? Ya mungkin. Jadi orang tuanya kenal dengan aku. Ya. Alien itu juga kenal. Siapa sih yang nggak kenal sama guru vokal? Baik. Bagaimana dengan kau? Kau terlihat cukup besar. Ya. Perkenalkan Prof, nama saya adalah Drex the Slayer. Biasa dipanggil The. Biasa itu nama tengah dipanggil Muhammad Rais Marsabesi Rais. Ini Drex the Slayer. Bener, nggak salah. Nama tengah biasa dipanggil. Namanya De. Saya dari pasar kerajaan sebelah. Saya hanyalah masyarakat biasa, cuman saya terlahir di dunia ini langsung dibuang oleh orang tua saya. Dan saya tumbuh besar sendiri di pasar dengan kekerasan yang saya alami. Dan akhirnya saya berusaha bagaimana caranya untuk bertahan hidup di pasar dengan kerasnya itu. Sampai di mana saya memiliki kekuatan-kekuatan fisik yang saya latih secara pribadi tanpa personal trainer. Saya datang ke sini, saya mendapatkan kabar dan berita dari para pedagang-pedagang di sekitar. Katanya kalau Profesor butuh bantuan, dan saya merasa ini saatnya saya turun untuk membantu orang yang membutuhkan kekuatan saya. Tunggu. Itu jawabannya. Pedagang itu kenal juga dengan Gue tahu jawabannya. Gue tahu. Pedagang-pedagang di situ kebetulan mengenal dengan Profesor. Karena katanya Profesor kalau di tempat ini mesen cateringnya beli bentahannya di sana. Beli bentahannya di pasar situ. Iya. Oh iya. Baik. Oke. Ini adalah sesuatu yang cukup menggembirakan bagiku. Karena kelihatannya ya kalian cukup capable untuk menjalankan misi ini. Tapi ini misi yang sangat berbahaya. Oke. Makanya kita bertemu di tempat ini supaya tidak ada yang mendengar. Ini sangat rahasia. Kalian tahu, di kota ini, di ujung ada sebuah rumah yang telah lama ditinggal pemiliknya. Konon katanya, terdapat aktivitas-aktivitas kultus yang sangat mencurigakan. Dan saya perlu kalian untuk mengambil sebuah buku diari dari dalam rumah itu. Itu saja sebetulnya misinya. Brok Bambrok mendekat. Lalu Brok Bambrok mencoba mencopet Profesor. Kamu ngapain? Terlalu Aneh banget ini orang baru pertemuan pertama. Boleh kan? Orang pengen nolong. Ya, Jangan dekat-dekat saya. ketahuan mampus lo. Iya. Ya maaf, Prof. Lalu Profesor, apa sih bayarannya kalau kita berhasil mengambil buku itu? Sebetulnya jujur saja. Jadi saya hanya bisa menawarkan masing-masing 10 gold jika kalian berhasil mendapatkan buku diari ini. Bagaimana ditambahin 5 untuk saya? Tambahin itu. Iya. Dia tidak setuju, dia marah-marah. Apa-apaan nih? Lah,
Bagaimana kalau semua ditambah 5 lagi? Cus menggebrak meja. Aku rasa 10 gol saja cukup untuk ya orang-orang yang tidak berpengalaman seperti kalian. Kita terima saja pekerjaannya. Kenapa? Karena 10 gold itu berarti buat kita. Nggak usah ditawar-tawar, mending kita pergi sekarang. Boleh, kalau emang itu mau bro. Drake setuju. De. De setuju. De setuju. Untuk berangkat ke sana. Oke, kamu paling depan. De. Oh iya, De, kamu kan yang paling gede. Ya. Iya. Kamu jalan paling depan, Kamu yang paling depan. kamu jalan yang kedua, Oke. kamu jalan yang ketiga. Lah kamu? Oke. Main suling gimana? Setelah beberapa menit berjalan, mungkin setengah jam deh berjalan, itu kalian bisa melihat ada toko-toko, ada restoran lain, dan sebagainya. Apakah di jalan menuju rumah itu ada binatang, ada hewan? Tidak ada satupun binatang yang terlihat. Oke. Hanya burung-burung di langit yang sedang berterbang. Tapi Binatang pada saat dong. Brok Bambrok sedang mencoba melihat-lihat, Rael langsung kayak nepok bahunya dan kasih spell guidance. Siapa tahu berhasil. Gue nih. Siapa tahu. Rael karena. Kan kita teman semua, Bang. Semua kita saling kenal kita kok. Saling kenal. Kamu nggak ada yang ngasih guidance ke Brok Bambrok. Nah, emang skillnya dia dong. Ya kenapa nggak punya Lah, skill lu kita kayak serang Rael? nih. Nah kita tukang pukul. Ya iya. Ini tukang magic lu lama lu enggak suka sama gua lu. Brok Bambrok main suling. Ada binatang. Brok Bambrok mendatangi suara anjing. Ah, menurut gua enggak Dia sih. tidak setuju. Gua enggak sih menurut gua. Dia tidak setuju, dia Karena menurut marah-marah. gua kalau kita mau suara anjing, Iya. karena ya kalau dengar suara anjing di kejauhan itu lebih baik kita Menjauh. menjauh terlebih dahulu karena kita nggak tahu apa yang ada di depan anjing Iya. itu sendiri. Terkadang memang suaranya anjing pas kita datang. Kura-kura. Tapi guys, tahu nggak kenapa saya mencari hewan? Kenapa? Karena saya punya spells untuk berbicara pada hewan. Tapi menurut gua, maaf bro, kita bisa eksplor restoran dulu. Apakah dia punya binatang yang bisa kamu bisa Makan. Kok dia nggak ada makan? Apa diapain tadi? Skillnya? Diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Encus. Brok Bambrok mengeluarkan spell, yaitu Mage Hand. Lalu tangan itu mendekati Encus. Encus. Lalu menampar Encus. Kena lo, kena lempar. Lalu dibalikin lagi tangannya ke Brok Bambrok. Itulah kenapa lu kalau bantah gua ini yang terjadi. Bagaimana kalau kita mencari anjingnya nanti setelah kita selesai mendapatkan bukunya? Rael ini bijaksana sekali. Gua betul dibantu. Iya bisa ngerol. Saya gampang dibeli memang. Jadi gimana? Kita mau lanjut nyari buku diari atau kita mau explore ke restoran dulu? Siapa tahu ada binatang yang bisa diajak ngobrol sama Brok Dia setujunya berangkat ke sana, cari di sekitar rumah tersebut. Lu nggak lapar? Di sana dengar-dengar ada warkop enak sih. Ya, oke. Boleh. Mari kita lanjut. Oke, mari kita lanjut. Oke, kalian berempat melanjutkan perjalanan semakin dekat ke tempat yang digambarkan oleh Profesor Ella. Tibalah di depan kalian, terlihat tembok besar dengan ukiran-ukiran naga. Tetapi, ada 2 orang yang menjaga gerbang. Tapi belum jelas mereka siapa, pakai baju apa, belum jelas. Tapi ada 2 orang. Tenang. Dalam. Naga itu gue tahu artinya. Oh, apa itu artinya? Tapi nanti gue harus nanya dulu Nanya ke siapa? ke penjaga itu. Lu yakin nggak? Kalau yakin, ayo biar gue maju Yakin paling depan. karena yakin. Berarti Brok dan Rael akan jaga di belakang. Nah, Cus sama De jalan. mendekati 2 sosok di depan gerbang ini. Baik. Dan mulai terlihat mereka badannya tegap-tegap, bawa golok dua-duanya di pinggangnya. Dan mereka berdua menggunakan selendang-selendang berwarna merah. Mereka yang tadinya duduk berdiri. Bawa golok itu. Stop! Kalian nyasar. Deh. Cus. Brok melihat Rael di belakang menggeleng. Ini bener teman kita. Kalau kita harus segera membantu mereka. Enggak, tapi Grok berlari Ya. menggandeng Rael ke depan kalian. Grok merasa ini situasi udah sangat darurat. Grok mengeluarkan mantra sleep. Dua-duanya Bambrok. terjatuh tergeletak di lantai, tidak bergeming dan mengeluarkan suara ngorok. Bagaimana kalau kita ambil barang-barang mereka? Oke.
Saat lo merogoh-rogoh salah satu kantong dari penjaga ini, lo menemukan sebuah kertas. Keluar, udah keluar. Ada kertas sama keren. Nah, saat dibuka, tertulis, tugas kalian menjaga jangan sampai ada yang masuk. Dan tertulis, tugas kalian menjaga jangan sampai ada yang masuk. Dan kalian sendiri hati-hati kalau masuk karena banyak perangkap. Aduh, udah banyak perangkap lagi. Bakal banyak perangkap dalam. Hati-hati. Oke. Kita tetap harus masuk, kan kita harus. Oh ya. Oke. Terkunci. Saya akan dobrak pintu ini dengan kekuatan saya. Oke, coba. Oh. Coba. Saat The mendobrak dengan tubuhnya yang besar, brar, terdengar suara yang sangat keras. Ya. Dan pintu itu terbuka lebar. Kita keren, guys. Kita tim yang keren Mantap, banget, guys. guys. Bro, Mantap, guys. Keren, I'm guys. strong, bro. Keren. Call me the. Keren. Biasa aja sih, gue Di juga bisa dalam- seperti itu. Biasa saja. Terlihat 3 orang terkaget-kaget. Hah? Aduh, ada orang lagi. Apa ini? Apa?